Tifa. Halo Kakak kakak. Tifa. Hai, Apa kabar nih Kakak Tifa? Lagi di mana nih sekarang posisinya? aku lagi di rumah di Bogor, lagi nggak Hmm? kemana-mana. Kabar alhamdulillah baik. Kak Syasha sama Kak Steph gimana? Aku, kamu dulu deh. Aku fine. And thank you. Aku fine. Template Eh, banget ya, fine and thank you ya. Udah, Ya wassalamualaikum betul, warahmatullahi wabarakatuh, betul. beres. pasti pasti pengennya kan positif. Kalau ngomong ini aku kayaknya kurang enak. Itu kan jadi ngebawa vibe-nya down nggak? Ya betul. Kalau aku sih selalu positive vibes. Jadi kalau ditanya kabar ya fine and thank you. Meskipun Meskipun di Eh, belakangnya gitu. really fine. Template ya, kalau ditanya how are you, jawabannya I'm fine, I'm fine. hmm, Iya, Tifa, how are you? Tadi udah kan ya? Oh lagi. Biar dijawab I'm fine, thank you. itu maksudnya Heeh. sama-sama template Grogi kita. dikit ya, grogi dikit ya. Aman, 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 aku aman. Lagi cuma agak sedikit ngantuk aja sih, aku kurang tidur aja. Sama itu. Aku tadi baru tidur jam 3 subuh. Tadi Abis Pak ini, ngapain? abis jaga ronda. Enggak sih, habis narikin uang rakyat pajak. Dipip gitu ya, Heeh. disensor, harus disensor. Jadi gini Kak Tifa, kan kita akan berbicara tentang VA ya. Sebenarnya dari Kak Tifa itu udah berkecimpung di dunia VA atau remote work itu dari kapan? Bisa diceritain nggak? Coba. Wah, ini Piro bercanda-bercanda. Ini baru awal ya, baru awal Bentar, ya, Berapa rate-nya per jam tolong? itu baru cuma ada awal 1.000 nih. di dompet, Ki. Oh bisa dapat berapa Jadi menit Kak? kalau di awal itu aku sebenarnya kalau jadi VA itu tahun 2023 ya. Jadi sebenarnya waktu itu karena aku posisinya udah capek kerja onsite, udah males apa drama-drama di jalan gitu kan. Akhirnya waktu itu aku mikir ada nggak sih pekerjaan yang bisa aku lakuin dari jarak jauh gitu. Jadi aku research sedikit gitu ya, sampai akhirnya ada yang muncul salah satunya itu adalah virtual assistant. Nah, aku cari tahu lah tentang virtual assistant. Aku waktu itu ikut coba kelasnya, sebenarnya bukan kelas Virtery ya, jatuhnya kan dari habiskerja.com ya waktu itu. Aku cuman cari tahu tentang kayak introduction-nya aja tentang VA in general aja. Jadi cari tahu tentang virtual assistant secara gambaran umum itu seperti apa. Terus aku pelajari, aku research juga sedikit, baru habis itu mulai-mulai cari pekerjaan VA. Nah, ternyata tahun 2023 itu aku iseng apply di LinkedIn dan ternyata dapat gitu. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang sih. Jadi aku walaupun kliennya satu pada saat itu ya satu, tapi sampai sekarang masih jalan gitu. Jadi Apply dari di tahun 2023 dan kedepannya masih pengen terus sih jadi VA gitu. apply di LinkedIn maksudnya di fitur yang apa sih tuh? Fitur Fitur yang job job post ya. itu. Kalau di iya job post, jadi sebenarnya karena aku otak-atik keyword aja ya. Jadi biasanya kan aku dari dulu kalau apply tuh memang di LinkedIn karena aku udah coba. Hmm. Jadi Hmm. aku biasanya mainin keyword sih. Jadi misalnya keywordsnya kayak remote working atau remote job atau virtual assistant atau misalnya keyword-keyword lain yang berkaitan sama profesi gitu ya. Misalnya kayak, kalau aku kan biasanya sales marketing gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk virtual assistant tuh nggak begitu banyak ya di LinkedIn. Cuman mungkin aku pada saat itu lagi beruntung aja gitu ya karena aku iseng-iseng apply. Sebenarnya aku nggak cuma LinkedIn doang gitu. Aku coba apply di Upwork juga. Cuman kalau Upwork aku nggak begitu sering aktif sih gitu. Jadi memang seringnya tuh di LinkedIn dan alhamdulillahnya dapat dan manjang sampai sekarang. Gitu sih so far. Jadi mainin keyword sih biasanya. Sama rajin setiap hari dibuka LinkedIn-nya. Dan itu banyak dapat dari situ. Maksudnya dapat ketika kita nyari keyword itu tuh emang pasti bakal banyak postingan-postingan job. Terus ya apalah gitu. Link ini tuh bagus banget kalau kita mau cari. Ah, Eh, kalau kalau se ini ya, kalau sepemahaman aku dan sesuai sama experience-ku, rata-rata memang nggak begitu banyak. Jadi kalau misalnya kita masukin keywordnya virtual assistant atau remote working, itu sebenarnya nggak begitu banyak di LinkedIn gitu. Cuman memang dan ada yang memang beberapa company atau beberapa account LinkedIn gitu ya yang memang dia ada terus gitu. Kayak contoh, seingat aku ada namanya kayak Persona itu dari zaman aku 2023 ada terus tuh dia kalau misalnya kita cek virtual assistant dan dia update terus gitu karena mungkin kebutuhan virtual assistant ya tapi kalau misalnya kayak cek yang terbaru gitu nggak begitu banyak memang kalau di compare sama Upwork lebih banyak di Upwork ya daripada LinkedIn gitu cuman itu tadi aku beda bilang kalau LinkedIn platform.
Betul, beda platform. Kalau LinkedIn coba nggak cuma virtual assistant atau remote working aja gitu. Jadi diketik spesifik misalnya maunya bidangnya apa, kayak misalnya marketing atau sales gitu. Maunya dari negara mana itu tinggal di setting aja sih gitu. Tapi kalau pertanyaan tadi virtual assistant banyak atau enggak terlalu kalau di LinkedIn. Kalau kita pakai keywordnya virtual assistant atau remote working ya. Ya, ya. Oke, berarti Kak, kan itu berarti 2023 ya. Itu apakah Hmm. sempat on off atau memang udah terus gitu remote working Ya terus? tadi bilang tadi terus sampai Mm-mm. sekarang masih. Itu Sampai sampai sekarang sekarang masih. tuh Hmm. permanen. Permanen malah. Jadi lucu sih sebenarnya. Aku waktu itu apply-nya ini cerita sedikit ya. Jadi waktu itu aku apply di perusahaan ini tuh sebenarnya iseng-iseng apply waktu itu gitu kan. Terus nggak ada kabar. Aku kira kan kayaknya nggak lolos nih gitu ya. Terus pas aku cek lagi ternyata ada email 1 minggu kemudian waktu itu. Terus aku dihubungin tiba-tiba interview nih. Terus aku tanya interviewnya kapan. Dia bilang 10 menit lagi lah. Agak gila ya. 10 menit saya masih pakai Hmm. daster gitu kan. Saya harus ke kamar mandi, Ya saya harus nggak cuci muka. apa-apa. Dan memang tidak Akhirnya berani. waktu itu akhirnya waktu itu nggak pakai daster juga sih, jadi pakai kaos biasa aja gitu kan, langsung interview satset satset gitu kan, jelasin tentang working experience. Tapi pada saat itu aku jujur ya, kalau aku belum ada experience sebagai virtual assistant, tapi untuk skill yang kamu butuhin tuh aku punya gitu loh. Jadi Hmm. aku jual itu sama working experience aku yang memang aku pernah kerja di, maksudnya sama dunia internasional, untuk ngomong bahasa Inggris tuh nggak terlalu susah gitu loh, aku bisa adaptasi. Nah dari situ oke, langsung join. Kalau nggak salah mungkin beberapa hari setelah itu aku langsung join gitu kan. Tapi memang kerjaannya belum terlalu efektif karena memang dia agensi yang masih menata manajemennya lah gitu. Dia US based pada saat itu dan memang isinya anak-anak muda kebanyakan gitu. Terus akhirnya waktu itu udah oke, bikin kontrak kalau nggak salah 3 bulan dulu. Waktu itu juga kita masih belum, aku waktu itu pembayarannya belum pakai invoice yang kayak deal atau pakai platform lain gitu ya. Kita waktu itu mainnya pakai Bitcoin. Jadi aku dibayar pakai koin waktu itu gitu. Jadi waktu itu aku download aplikasi namanya Pintu. Jadi dibayar pakai itu. Setelah 3 bulan baru dibikinin kontrak 1 tahun. Udah dibikin Oh. kontrak 1 tahun. Udah oke. Akhirnya dibikin apa, perpanjangan kontrak. Karena kan aku selalu update ya tentang masalah kontrak itu kan tuh penting banget ya untuk Iya. fee dan lain-lain kontraknya segala macam. Jadi waktu itu pas kontrak yang kedua itu diperpanjang, langsung dia bilang forever gitu. Jadi ya, ya oke lah, win-win solution lah ya, forever Kontrak gitu kan, darah dari gitu dari ya lo oke, berarti dari lo hitungannya. oke. Hah? Kok kontrak darah gitu? Kontrak darah forever. Karena memang nggak ada sebenarnya pekerjaanku tuh untuk yang virtual assistant sekarang ya, dia memang sebenarnya pekerjaannya jatuhnya zona nyaman banget karena operation gitu, nggak perlu yang ribet-ribet gimana, nggak ada weekly meeting, pokoknya Job. kapanpun campaign di assign di ClickUp. Jadi ClickUp salah satu tools kayak semacam Trello gitu ya. Ya. Udah saking mereka udah apa ya, rely on me gitu kan, jadinya udah aman-aman aja sih gitu. Jadi yaudah yang penting kelar nih, udah di assign ke Tiva, udah beres gitu. Jadi Nice. zona nyaman aja gitu. Kalau mau dilanjut ya dilanjut, enggak. Aku sempat sih mau resign pada saat itu tahun 2024 kalau nggak salah. Karena memang aku waktu itu ada pekerjaan lain yang memang remote. Aku kan mulai remote jobnya yang full remote, double job, triple job itu dari tahun 2024. Nah, aku ngerasa waktu itu tahun 2024 kayaknya udah oke nih gitu ya sebagai sales, karena lebih oke juga fee-nya. Tapi dari mereka butuh dan dari aku juga ngerasa ya udahlah, ini pekerjaan comfort zone, mesti dilepas gitu. Karena mereka juga ngasih kebebasan aku mau kerjain kapan aja gitu. Bebas. Seru amat. Iya. Kita bisa nggak kayak begitu? Ya mari kita berdoa ya. Semoga dapet yang seperti Yang Iya itu. kalau penting kerjaan kerjanya kalau beres, dan aku selalu wah, selalu selalu menekankan sama klienku, oke, karena kita bedanya 12 sampai 14 jam, jadi em, memang aku standby dari jam 9 malam sampai jam 12 pagi di area di jamku ya, di WIB gitu. Berarti kalau di kalian jam ya pagi lah, pagi ke siang lah gitu. Jadi udah sama-sama win-win solution sih menurut aku. Udah win-win solution banget kita berdua tuh. Aku sama klien ya, kita berdua lagi. Iya, udah saking ya, saking mungkin dekatnya. ya bahasa itu berarti kayak ada Ya, ini loh apa? udah ada Bukan keterikatan. kita berdua, keterikatan yang mungkin Pernah dibilang juga kontak lagi Itu kontrak. aku salah ngomong aja sih. Salah ngomong aja. biasanya Nggak yang bisa ternyata yang impuls tuh kliennya lagi di sampingnya Tifa ini. dia bikin skandal. Tapi bisa Ternyata. jadi orang mana tuh Kurang kliennya? lebih kayak gitulah. Kliennya orang mana? Kliennya orang US. Oh, Hmm. klienku Hmm, tuh orang US dan dia usianya di bawahku loh. Dia kelahiran tahun masa 99. tuh Serius? kan Eh, berondang gila. berondang. Kontrak enggak sih?
Eh, Kalau aku Dia wah, kelahiran tahun 99, terus grupnya juga memang kebanyakan anak muda. Jadi kita memang worldwide, jadi remote worker semua. Jadi ada, karena kita oh, bergeraknya di bidang email marketing ya, tapi email marketing ya butuh copywriter, terus kayak desainer, kayak gitu-gitu. Nah, satu-satunya virtual assistant ya aku gitu. Tapi emang aku dari awal ngerjainnya hal-hal yang simple banget sih. Karena kan kecil, tapi kalau aku nggak ada ya agak ya, berat juga, oh. mereka keteteran ngerjainnya gitu. Kalau operation kan rata-rata kayak gitu ya. Itu core-nya Gitu. VA bukan sih? Core-nya remote work maksudnya VA sih VA. Remote work kan bisa cakupannya macam-macam ya. Yang penting kerjaannya remote. Tapi kalau VA itu lebih kayak kalau kerjaan-kerjaan trivial, trivial nggak sih? Ya iyalah trivial mungkin ya beberapa kayak mungkin masukin Hmm. data, mungkin cuman kopas, mungkin cuman balesin Iya, email. pekerjaan simpel. Tapi ya nggak ada itu, nggak jalan Iya, prosesnya. betul. things for Iya, big things ya betul judulnya. betul. Iya betul. Itu Core-nya sebenarnya VA betul. Oh, Core-nya core-nya VA. VA. Emang kakak kelahiran berapa? loh, untuk apa Wah, nih? jangan. Tebak lah, tebak. Kalau di atasnya klien tadi Kak, mungkin kalau nggak. so sih di bawahmu 99 kelahiran 99 di bawahmu. Iya, 99 di bawahku. Berarti Aku masih baru 17 tahun sih tahun oh, ini. mulai Tahun nih. kemarin aku baru Mulai, 17 mulai. tahun sih. Aku 16. Aku 15 Kak. Kok Aku kita 16. Ya masih adalah. di bawah umur semua di sini. Oke. Ya, sorry ya itu pertanyaan yang personal tapi aku suka. It's okay. Santuy, santuy. Aku Oke, juga pas Kak. pertama waktu aku meet up, jadi sempat klienku tuh meet up banyak orang Indonesia pada saat itu ya, kurang Ah, lebih ada 5 atau 4 orang, terus saling tanya gitu, lu kelahiran tahun berapa, umur berapa, jadi aku ketawa-ketawa aja gitu. Mereka kira aku lebih muda dari mereka kaget gitu loh, ini umur lu nyombong. segini ternyata. Tapi enggak loh. Tapi bener. Orang Indonesia selalu dibikin kayak gitu loh di framingnya karena ya kan? Ya nggak sih Tifa kalau misalnya kita Betul, interview betul, sama betul, betul, kliennya betul. kan? Mm-mm. Orang nggak pada Itu. nyangka kalau kita tuh umurnya kayak udah mau kepala tiga, udah 30 tahun lebih gitu tuh nggak pada nyangka gitu. Umur segitu. Oh, Bangga menjadi Indonesia nih. Karena mereka kan ini ya, apa namanya? Apa sih namanya? Mereka tuh metabolismenya kecepatan. Kayak bongsor gitu gitu juga. ya, bongsor. Oh, oh, Bingung aku cari cepet padanan kata lain, tapi tuanya. kurang lebih begitu lah. Oke. Oke, tadi kan Tifa kayaknya ngomong kalau untuk conversation sama klien udah biasa ya gitu ya bicara bahasa Inggris dan mungkin ada pengalaman-pengalaman lain yang mungkin udah biasa gitu ya yang dipakai mungkin di dunia remote work. Kalau misalnya kita lihat kamu di sebelumnya gitu ya. Nah, kira-kira kamu ngerasanya sekarang itu sebenarnya udah cukup berpengalaman atau sebenarnya kamu itu pemula di dunia VA? Ini jawaban jawaban jujurku ya. Jawaban Jawaban apa? jujurku ya. Sebenarnya gini, sebenarnya kalau secara secara umur aku tuh nggak pernah terlalu ngerasa berpengalaman banget atau baru terjun ya, karena menurutku kalau jadi VA itu remote worker itu harus selalu update sama pun, karena kalau kita nggak dapat klien ya kita nggak punya uang, intinya gitu kan, kasarnya seperti itu. Tapi kalau untuk dunia virtual assistant itu yang tadi aku bilang ya, remote working itu aku selalu nganggapnya ya gue punya skill, ya gue bisa 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 berkompetisi gitu loh, dan nggak takut juga untuk berkompetisi. Tapi kalau ditanya experience-nya udah oke apa belum, aku sih masih ngerasa belum ya, karena ada beberapa bidang virtual assistant yang memang lebih profesional, memang lebih deep, dan memang itu bidangku. Masih belajar lah. Kayak contoh misalnya aku sebutin ya, misalnya lead generation. Aku kalau secara experience, working experience as a sales marketing, memang aku udah experience karena udah 5 tahun ke atas gitu. Tapi kalau untuk lead generationnya, karena banyak hal yang harus dipelajari ya, kayak misalnya klien baru, gimana caranya lihat karakter orang luar gitu ya, itu kan hal baru gitu. Jadi aku ngerasa kalau di VA ini, kalau untuk bidang-bidang tertentu ya aku masih beginner gitu. Masih, aku bilangnya intermediate lah ya. Bisa dibilang intermediate. Jadi advance banget enggak, beginner banget juga enggak gitu. Gitu sih. Jeng jeng. Agak berat ya, topiknya ini agak berat ya. Yakin, ini yakin. Kali kali di LinkedIn langsung gas kontrak darah kan? Karena mungkin kalau waktu di LinkedIn, karena aku pernah punya experience ya, Hmm. sebagai apa namanya, aku pernah punya experience kerja di salah satu company internasional bidang pendidikan, dan itu cukup terkenal gitu. Walaupun sebenarnya nggak lama-lama banget di situ, cuman beberapa bulan, tapi memang aku udah terbiasa juga sih sama kerja sama, ibaratnya kerja sama
orang luar lah gitu ya. Karena memang dari zaman kuliah juga aku join di organisasi internasional. Walaupun sebenarnya bahasa Inggris aku juga awalnya nggak yang cas-cus gitu, enggak. Awalnya juga sampai sekarang juga kadang-kadang namanya juga kita bukan English native ya gitu, dan Ya, itu wajar banget gitu. Yang penting kalau virtual assistant atau remote working tuh yang penting ada kemauan untuk belajar dan terus improve, itu sih yang paling penting tuh menurutku ya. itu kayak ini ya, ngomong di sini tuh kita terjemahin dulu, nggak Iya, yang jadi nggak bisa langsung langsung reaksi. keluar gitu. Iya, Iya. betul betul. Jadi harus mikir dulu ini benar nggak ya, salah nggak ya? Karena kan kalau bahasa Inggris itu lebih detail ya. Kalau kita kan lebih apa ya? Kita sebenarnya bukan nggak detail juga. Kalau misalnya kita compare bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya lebih detail bahasa Inggris. Itu aja sih sebenarnya bedanya. Jadi memang harus lebih sering ngomong, terus memang harus lebih sering belajar eh, hal-hal yang berkaitan sama topik-topik tapi dalam bahasa Inggris, topik-topik tertentu tapi dalam bahasa Inggris gitu. Kayak misalnya dengar musik, baca buku, itu kan improve bahasa Inggris ya gitu. Karena mau nggak mau, apalagi kalau bidangnya itu sales lead generation, kita berhubungan sama orang, kita meeting sama orang, ya otomatis kita harus lebih terbiasa kan supaya lebih meyakinkan juga kan untuk si klien ini gitu. Oke. Berarti kan sebenarnya hitungannya Kativa ini juga ya switching juga ya bisa dibilang ya dari yang tadinya kerja kantoran dan ke remote work gitu ya. Kira-kira Mm-mm. pada saat itu apa sih yang bikin Kativa ini yakin oh kalau dunia remote work ini dunia aku banget nih, dunia yang bakal klop in sama diri aku itu apa? Pertama, karena aku capek di jalan deh. Dulu aku tuh sempat apa namanya, sempat bolak-balik PP Jakarta Bogor gitu ya. Itu udah capek banget. Berangkat gelap, pulang juga udah gelap. Nyampe rumah tuh rasanya udah kayak pengen tidur, gitu kan, capek gitu kan rasanya. Jadi aku ngerasa kayak, aduh gila, kalau sehari gue harus ngabisin waktu 6 jam di jalan tuh, nyampe kantor udah ngantuk gitu kan, Ya. nggak produktif gitu, udah capek gitu, capek di jalan macet-macetan, apalagi Jakarta ya rame banget gitu, orang banyak yang cari nafkah di situ gitu. Nah terus di sisi lain sebenarnya karena memang apa ya, aku ngerasanya agak males basa-basi secara langsung ya gitu. Kalau misalnya nggak ada yang mau dibicarain, gak yang penting-penting banget ya aku juga males gitu loh. Karena aku orangnya introvert, jadi emang harus saving energy, saving time untuk aku tuh penting banget gitu. Bukan berarti aku nggak bisa berbaur, berbaur bisa, cuman ada limitnya gitu loh. Apalagi kalau misalnya udah capek berkoordinasi. Karena menurutku yang terpenting dari satu pekerjaan adalah koordinasi gitu. Kalau berbaur itu menurutku itu kayak kesekian lah gitu untuk sosialisasi, itu kan jatuhnya sosial sosial aspek gitu kan. Jadi menurut aku kalau untuk koordinasi sih wajar ya, namanya kita kerja, ada yang secara individu, ada yang memang secara tim. Nah kalau secara tim mau nggak mau harus koordinasi, bahkan antar tim pun kita harus koordinasi. Tapi kalau untuk berbaur yang kayak harus setiap hari padahal nggak ada kepentingan apa-apa tapi harus ngomong tuh kan capek gitu loh. Jadi menurutku kalau kalau remote tuh lebih enak gitu loh. Kalau apalagi kalau misalnya remote-nya kayak klienku yang sekarang ya, tinggal pakai apa namanya, sorry, tinggal pakai tools tertentu kayak Oh, misalnya untuk project management ya, kayak misalnya ClickUp, Trello, itu udah jelas banget, udah mereka udah tahu performanceku seperti apa gitu kan. Aku juga ke mereka udah enak, misalnya secara gaji udah tepat waktu dan lain sebagainya, itu kan enak. Jadi udah saling saling percaya satu sama lain, udah ada trustnya gitu loh. Jadi aku nggak perlu ribet ikutan weekly meeting, nggak perlu ribet ada drama lalalili, cuman by chat doang. Kalaupun ada masalah ya udah paling bisa dihitung jari gitu. Kalau dalam setahun tuh bisa dihitung jari banget, dan itu pun paling kayak nggak yang major case gitu loh. Jadi aku lebih sukanya di situ. Itu dua poin utama sih kenapa aku lebih suka remote. Dan ternyata pas pada saat remote, karena aku udah terbiasa punya time management yang bagus sejak kuliah gitu ya, dan aku juga tech savvy, jadi aku ngerasa lebih enak remote, kerjaan remote gitu. Lebih enak ngatur semuanya sih. Kalau aku sih ngerasanya gitu ya, Kak. aku tapi nggak dengar ada mention income. Sebelum kemarin, Kalau income, oke. Kalau income, oke, tunggu income. dulu Ini kita kerja bahas agak sedikit sensitif ya gitu. Nih, kerjaan. income itu sebenarnya, ya, kalau income itu sebenarnya relatif balik lagi ke kebutuhan orang ya, kebutuhan Hmm. masing-masing orang gitu. Kalau menurutku, kalau so far dari experience-ku ya, untuk income itu memang lebih besar remote. Aku remote lebih lebih besar remote dan lebih banyak benefit dari remote gitu. Pertama, nggak perlu keluar Oke. untuk transport, kita nggak perlu keluar untuk biaya living cost kayak misalnya
kos gitu ya. Misalnya kalau misalnya di kota-kota besar, misalnya apartemen atau apa segala macam, nggak perlu, cuma tinggal kita bisa kerja dimanapun, yang penting internet lancar. Terus apa ya? Gadget pun masih memadai, nggak perlu yang canggih banget, tapi bisa memadai untuk kerja remote gitu loh, sama kemampuan kita, skill sama bahasa ya. Menurut aku cuma itu aja intinya. Tapi kalau income, eh aku nggak bisa sebutin pastinya berapa, Ya tapi jangan, yang nggak jelas usah. Nah, nanti ya. aku ngiri. Nanti kita nge-WA. Iya nanti. Pinjam dulu 100 buat Kalau Tifa. Kalau gue paling bagi no, Bagi ya ya. projectnya apa sih? Iya iya. 100 perak gitu ya. Kalau income sih sebenarnya aku ngerasanya gini loh. Aku ngerasa gini. Di Indonesia kebanyakan, Indonesia ini kan, UMR-nya beda-beda ya gitu kan, dari berbagai kota gitu kan, UMR-nya beda-beda. Nah, kalau aku ngerasa dengan UMR di Jakarta aja orang bisa kerja 8 jam sehari, Senin sampai Jumat gitu Oh, ya. Aku bisa dapetin gaji segitu cuman kerja sehari 3 jam atau bahkan 10 atau 20 menit sehari. oh Dan my, Oke, tahu nih. ya, oh my. Oh, kerjanya jauh lebih enak, jauh lebih enak kayak gitu sih. Jadi aku mikirnya pada saat itu gila ya orang kerja, karena aku juga dulu berangkat dari gaji UMR ya tahun 2021 tuh aku dari UMR, masih 4 jutaan waktu itu di Bogor gitu kan. Aku ngerasain itu semua gitu. Jadi aku juga, kerja dari awal juga dari di bawah UMR, bahkan aku pernah loh gitu. bawa UMR paling Ketawa-ketawa berapa ya? gitu ya. Iya, kita Bawa UMR berapa? Lo yang coba itu bayangin UMR Jogja. Ya itu kita kalau nggak siapa kita kamera. bahaya nggak nih lu berdua ngomong? Bahaya sih. Bahaya nggak? Tifa Oh iya, iya. dia ngerekam juga kan? Enggak. Itu kan ah, bukan kita ya. Enggak. Kita kita tidak merefer ke kita, tapi merefer ke UMR Iya, Jogja. betul. Ya, di Duh. 2021 ya. Itu 2021, memang karena aku juga baru mulai, apa, ada experience ya di bidang, di apa ya, profesional lah, secara profesional gitu kan. Oke. Jadi aku berangkat dari situ. Jadi kalau misalnya orang lihat, oh virtual assistant gajinya dolar, kerja sehari cuma 10 menit, 20 menit atau 3 jam udah gede gitu ya, udah di, minimal UMR atau di atas UMR gitu. Perceraian itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi aku udah melewati banyak hal yang Betul. menyebalkan dan menyakitkan gitu loh. Baru ada di tahap ini sekarang gitu. Dan itu pun again yang tadi aku bilang, virtual assistant atau remote working itu dia nggak bisa, terlalu santai-santai juga karena nggak punya klien ya lu nggak punya income. Intinya itu. Kalau di offline kan mungkin ya kadang-kadang kerjanya juga monoton ya, walaupun tergantung perusahaan sama tergantung, kreativitas orangnya gitu. Oh, Cuman aku tadi ini aku sempet search oke. Mana sih? 2021. Iya, mau bandinginnya jangan dulu Oke, bentar. oke kita lihat. 2021 dulu UMR sini Kota Madya. Kota Madya tuh berarti Jogja. Mm-mm. Kota utamanya yang kecil banget itu. 2.069.530. Itu Bayangkan. tertinggi. Wow. Bayangkan kasih kasih unjuk kamera nggak sih guys? Ah, ini Beginin aja. gitu ya. Itu ya. Tuh, tuh. Bukti bukti Orang konkret. ketok, Le. Nanti kita text aja. Ya kira-kira gitu Itu deh. dulu ya, apalagi aku berasa banget ya, BTW Kak Sasha sama Kak Steph, dulu waktu pas aku kerja di salah satu internet service provider di Indonesia, ini salah satu perusahaan paling oke ya untuk sekelas Oh. ISP. Aku kan waktu itu handle 15 branch kan, jadi aku keliling-keliling branch tuh, jadi dari Sukabumi, dari Bogor, Bekasi, sampai ke arah Pamanukan. Jadi sempet sharing-sharing juga gitu ya sama anak-anak branch gitu kan, di sana gajinya berapa, dan emang lumayan, bedanya gapnya lumayan ya gitu antara kalau Bogor kan, Bogor Jakarta apalagi Bekasi Karawang, daerah situ kan besar-besar ya Beda. untuk ukuran UMR Eh, gitu. iya Tapi masuk kalau untuk masuk ukuran gede. Sukabumi, iya kalau misalnya untuk ukuran Sukabumi, Pamanukan misalnya, kayak mana lagi tuh, kayak misalnya Majalengka gitu ya, daerah-daerah sana itu kan masih terhitung kecil ya gitu. Jadi aku lihat, oh aku baru sadar ternyata gapnya jauh gitu loh. Makanya aku ngerasa kayaknya kalau misalnya kayak gini-gini terus susah deh gitu. Ternyata virtual assistant adalah jawabannya. Gitu sih. Oke. Untukmu Hmm. Ya, agree sih. Kita kan juga. tetap untuk ngedapetin yang mungkin Kak Tifa rasakan sekarang itu ya tadi yang tadi itu tadi ya butuh effort Betul, untuk betul, betul, betul effort. tetap
apa ya? You gain what you working for. Iya, finally. Kalau ya cuman ngudat ngudut, ngupang ngupi, iya Samping-samping Iya, kegiatannya tiap pagi. betul, 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 ya betul. dapatnya ngudat ngudut, ngupang ngupi tok Iya. cukupnya. Sama afirmasi positif sih. Aku tuh biasa, Oh, aku punya punya salah satu kebiasaan yang Mm-mm. aku mm, tuh apa-apa minta minta doa mama aku sih, minta doa orang tua aku sih. Kayak misalnya waktu itu, ini sebenarnya cerita 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 pribadiku ya. Jadi kayak misalnya dulu aku pernah dulu pas aku lulus, bayangin ya, aku waktu itu gaji cuma 3,5 3,5-an waktu itu. Dan itu uangnya bukan buat aku semua loh. Itu uangnya karena aku waktu itu les digital marketing, digital marketing itu bayaran 16 juta. Hmm. Jadi aku nyicil 6 bulan, satu Berapa kali? bulannya itu aku nyicil nyicil 16 juta, bayarnya per bulan itu 2 juta. Jadi aku cuma punya 1,5 apa 1 jutaan gitu, antara segitulah karena nggak menentukan. And then waktu itu aku bilang sama mamaku, aku bilang gini, Mah, doain ya, aku pengen banget punya penghasilan UMR aja, aku bilang gitu. Terus mama bilang, iya mama doain. Gak lama dapat UMR. Habis UMR aku bosen lagi UMR, kok kayaknya UMR kecil ya, aku bilang gitu. Aku bilang lagi sama mamaku, Ma aku mau dong ma, gajiku 6 juta aja, aku bilang gitu. Naik lagi dikit aja, aku bilang gitu. Terus Bismillah. mama bilang, iya mama doain, katanya gitu. Nggak taunya aku naik jabatan kan, ternyata di atas itu gitu. Jadi terus aku minta doa terus sih. Jadi sambil aku juga bilang, pokoknya nanti mama lihat aja tahun segini gaji aku segini. Pokoknya tahun segini. Jadi kayak afirmasi positif gitu. itu pas Teori the law of attraction. Iya. lo maksudnya ya teori love lebih ke law of attractionnya itu sih yang ya tapi benar bisa. Iya, Kak Siva boleh Baru kenalin Aku aku ke mamamu nggak? Siapa tahu. maaf ini berlaku untuk ibu Anda gitu, bukan ibunya orang lain begitu. Oh, Itu ibu nggak Anda bisa punya ya, ibu. nggak bisa ya. siapa Apakah Anda tahu punya ibu? siapa tahu ada Ini rate-nya. kayak kayak seolah-olah mak gue dukun deh. Rate-nya berapa, Kak? Tante, tante saya Satu pengen doa naikin rate, boleh nggak tante doain saya gitu? Ini maksudnya adalah ke mungkin ibu kalian, ibu tergantung teman-teman. wording berapa paragrafnya gitu kan dalam doa. Iya. Dan Jadi sebenarnya emang emang dari dulu sih sebenarnya aku tuh selalu main teori the law of attraction. Aku mau kuliah di PTN, aku mau ini mau itu selalu mama doain aku. Terus dari pikiran aku juga, karena kalau dari awal pikiranku udah jelek, ya udah jelek jelek terus gitu. Kenapa ini Kak Stef merenung apa gimana? iya, Dia masih cari kontak dia bilang. apa namanya? Kok apa? Kok Refleksi. Apa? Refleksi. Refleksi. rekonsiliasi. Iya. Kontemplasi. Kontemplasi. Love Itu attraction. salah satu ini juga sih. Salah satu waktu pas aku gak bisa bahasa Inggris waktu itu, aku ingat banget aku ikut salah satu conference MUN waktu itu, Model United Nation, tahu kan? Pernah dengar? Model United Nation. Nah, itu kayak simulasi PBB gitu. Aku waktu itu Hmm. aku salah konsil, aku harusnya ngambil general konsil kayak WHO, terus UNHRC kayak gitu-gitu, tapi aku ambilnya malah yang spesifik dan nggak pas buat beginner kayak aku. Akhirnya waktu itu aku bingung gitu loh, nggak bisa ngomong bahasa Inggris, bukan nggak bisa sama sekali, tapi udah kayak keringet dingin duluan gitu. Sampai akhirnya waktu itu aku pakai teori the law of attraction lagi. Aku waktu itu bilang kayak gini, pokoknya one day nanti gue bahasa bahasa Inggris gue cas-cis kerjaan gue internasional. Benar sekarang. Jadi udah dari lama, tapi emang harus sabar sama prosesnya. Intinya percaya aja sama diri sendiri, gitu. Iya. Ih, motivator banget ya Allah. Tapi emang bener kadang kayak gitu yang malah ngedorong kita kan, Tifa kayak oh, Betul. oh. Percaya diri. Yang aku rasain keluar dari dirimu, wah, keluar dari dirimu. Arwah Kak. Itu aura Betul. Harus aura berani ambil resiko juga confident. sih. Ya. Betul, betul, betul. Dobrak Karena batasan. nothing tulus juga kan kalau Betul. oke, terus Tadi seru sih, berarti Katifa ini juga apa ya, tadi kan gaji di spill 3 juta tapi sekian berapa banyak itu untuk les ya, ikut les gitu ya atau apa? Iya, untuk les digital marketing 16 juta waktu itu. Iya, Di oke. duitnya habis. Iya, berarti Mm. Katifa ini apakah orang yang memang suka mempersiapkan diri dengan materi-materi seperti itu? Sampai sekarang kayak gitu. Selalu investasi itu bukan cuma masalah uang atau properti ya, nggak berkaitan sama hal-hal yang seperti itu. Investasi yang terbaik itu adalah kita memberikan asupan ilmu
atau skill untuk diri kita sendiri supaya kita bisa berkompetisi gitu loh, supaya kita nggak apa namanya nggak kalah gitu loh, apalagi di dunia internasional ya. VA ini kan saingannya nggak cuma di Indonesia gitu, tapi di luar negeri juga gitu. Jadi kita harus bisa tunjukin kalau kita mampu gitu. Terus caranya kita mampu dari mana? Dari belajar gitu loh. Jadi aku selalu combine sih antara teori sama praktek. Jadi buat aku 16 juta pada saat itu, dan itu bukan bukan kursus pertama aku gitu loh. Aku sering begitu. Jadi oh ini aku padahal nggak punya uang sekalipun, bisa aja nekat, mah aku pengen minjem uang dulu, Wih. nanti aku ganti gitu. Beneran, aku bisa sampai kayak gitu. Tapi mamaku tipe yang, ah uang dari mana kamu gitu. Terus aku bilang, ya nggak percaya, dat aja nanti bulan depan gajiku naik UMR, bulan depan aku kerja, nggak tahu dari mana deh tuh. Aku sampai waktu itu bilang, nggak apa-apa deh mah, aku jadi kasir Alfamart, aku jadi kasir Indomart, nggak apa-apa, yang penting aku butuh duitnya buat investasi karena itu milestone gitu loh. Jadi butuh strategi itu. Jadi kalau misalnya apa kalau tapi kalau misalnya memang ragu atau keterbatasan, ya cobalah ambil yang misalnya kelasnya harganya ratusan ribu, kan banyak juga ya, 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Menurutku itu masih murah sih untuk dapetin ilmu yang oke banget, karena nanti kan balik modalnya cepat kalau kitanya memang cepat gitu. Pernah beli apa sih? Pernah ikut kursus yang eh mahal tapi mahal? Boleh juga mal. Mancing ya, mancing ya, mancing ya. Enggak Ya, suka udah tahu mancing. nih arahnya kemana. Pernah, tapi tidak tidak pernah ikut. Sebenarnya nggak mahal-mahal banget sih, cuman sekian juta aja, di bawah 5 juta sih. Cuma menurutku tidak berguna, tidak works on me gitu. Pernah waktu itu ikut salah satu Ya salah itu satu maksudku mahal. Mahal, iya, worth it. Apa nggak sih worth it. sepadannya Mahal tapi sama, nggak begitu worth it. ya, mahal tapi nggak. Pernah, tapi ya udah. Aku nganggapnya ya udah itu salah satu journeyku aja gitu. Aku pernah ikut salah satu course, nggak semahal yang digital marketing sampai 16 juta gitu, nggak. Di bawah 5 juta still, cuman aku nggak dapat benefit apa-apa ya dari situ. Bahkan aku suka sebel gitu loh kalau ingat itu. Tapi aku mikir ya udah itu kan bagian dari journey ya gitu. Aku anggap itu bagian dari journey aja. Toh sebelum aku tuh daftar di kursus itu tuh sebenarnya kursus untuk VA juga ya gitu. Apa namanya, dia lumayan terkenal tapi kalau mau sebutin merek gitu. Jadi Hmm. bahaya ya, bahaya. Jadi aku waktu pas aku daftar itu aku sebenarnya udah jadi VA. Jadi dalam waktu sebulan ya uangku udah balik sih jatuhnya. Jadi aku makanya nggak mempermasalahkan itu karena modalnya udah balik juga gitu. Harapannya apa emang waktu pas masuk? Maksudnya setelah udah jadi VA, kenapa masih butuh kursus untuk VA? Sebenarnya waktu itu waktu pas aku join juga dia nanya ya, sebenarnya kayak apa sih, semacam leadernya gitu ya, nanya sama aku, lu udah jadi VA ngapain daftar lagi di Hmm. sini? Ya jawabanku sebenarnya waktu itu ya udah terlanjur, gimana gue udah bayar gitu kan, masa nggak apa namanya. Masa sih? Iya bener aku bilang. Tapi di sisi lain memang karena memang terlanjur aku bilang, tapi di sisi lain karena memang aku butuh tools-tools yang up to date, misalnya kayak tentang invoice. Kalau misalnya kan nggak semua klien menyiapkan third party kayak deal ya untuk kontrak kontrak kerja sama invoice gitu. Jadi aku mikirnya ya udahlah, mungkin ada beberapa tools yang bisa aku coba aplikasikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang aku pengen tahu juga experience dari VA lain itu seperti apa untuk menentukan rate. Jadi lebih ke tips and tricksnya aja gitu. Tapi kalau untuk secara materinya, menurutku secara materi 100 ribu, 200 ribu keluar juga udah bisa dapat materi itu gitu. Karena materinya bener-bener general banget itu gitu. Jadi aku ikut, tapi waktu itu akhirnya karena pekerjaanku juga banyak ya, aku double job pada saat itu dan aduh capek banget waktu itu. Jadi aku nggak selesaiin itu sih, walaupun tetap dapat sertifikatnya gitu. Jadi aku mikirnya ya udahlah, kan toh ada beberapa video yang bisa aku download kan, aku save di Google Drive-ku gitu loh. Jadi itu bisa jadi acuan materi walaupun itu tahun 2023 ya gitu. Hmm. Pernah nggak sertifikat itu ngebantu atau apa gitu pas apply? Tidak, Dengan tidak. lantang bilang Sayangnya tidak. tidak. Karena orang lebih melihat portfolio, cara kita interview, CV kita, real Oh. working experience kita seperti apa. Jadi apa guna itu kalau misalnya lo lulusan sini kenapa gitu loh. Tapi ya aku bisa bilang sebenarnya kalau dibilang membantu ya jatuhnya aku bisa bisa bilang aku certified virtual assistant, itu aja sih paling. Oke, tapi tadi Kak Tifa kan bilang gini ya, kayak ya udahlah ya seenggaknya bisa gini 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 gitu. Tapi menurut Kak Tifa itu sebenarnya di awal harapannya Kak Tifa itu apa sih untuk mengikuti course itu sebenarnya
apa ya poin utamanya itu untuk apa gitu? Tentu untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan klien dong. Ya benar juga sih. Aku Oh, tuh pengen dapat klien, aku pengen kayak si foundernya ini, dia punya banyak klien. Aku pengen belajar caranya itu, cara untuk mendapatkan klien itu seperti apa. Itu kan macam-macam ya. Cara dapetin klien itu kan kayak aku misalnya aku apply di LinkedIn, atau misalnya ada juga yang mainnya Upwork, ada juga yang platform lain kayak freelancer gitu kan. Ada juga yang memang dia bikin portfolio sendiri di Instagram, macam-macam gitu. Nah, aku tuh pada saat itu tujuanku, kalau aku belum jadi VA ya, tujuanku adalah gimana caranya aku bisa dapat klien. Gimana caranya aku bisa jadi VA. Tapi kan ternyata ya Tuhan berkehendak klien, aku lagi beruntung. Jadi aku dapat klien melalui LinkedIn oh, gitu. Jadi tujuannya itu sih sebenarnya cuma buat dapat klien aja, sama aku lihat sebenarnya salah satu skill yang aku suka adalah social media waktu itu. Tapi pas aku lihat ya basic, lagi-lagi basic gitu. Nggak, kalau di compare sama apa sama kursusku yang digital marketing itu jauh gitu. Hmm. hmm, berarti kayak nggak dapet pas pertama kali masuk tuh harapannya bisa nyuri ilmu dari si founder atau leadernya itu untuk tadi nyari apa? Untuk buat cara pengen Cari klien. apa karena itu yang dijual sehingga maksudnya yang itu yang dipromosikan dia itu seperti menjual seperti ngasih pesan kalau ini lu bisa dapetin klien kalau lu ikut kursus gue sehingga Kak Tifa enroll. Sebenarnya kalau aku bilang kalau itu jatuhnya job garanti ya. Sebenarnya mereka Oh. nggak menjanjikan job garanti ya. Mereka nggak ada menjanjikan itu. Bahkan banyak orang-orang virtual yang mau jadi virtual assistant pada akhirnya memang struggle. Semua orang pasti struggle. Tapi ada yang pada akhirnya jadi VA, ada yang enggak gitu kan. Itu banyak banget karena memang muridnya banyak banget. Cuman memang yang dijanjikan adalah ya cerita kehidupan sehari-hari di mana ya kebanyakan kalau VA itu kan ibu rumah tangga gitu ya, orang-orang yang misalnya udah bosan kerja di kantor yang shifting gitu kan, terus misalnya kayak apalagi orang-orang yang baru di resign, baru PHK gitu kan. Nah, itu biasanya kan kayak gitu targetnya. Jadi memang kalau aku lihat pada saat itu adalah aku penasaran aja gitu. Mereka gimana caranya dapat klien terus bisa menghasilkan sebulan itu berapa ribu dolar gitu kan, dari yang cuma ibu rumah tangga. Jadi yang aku lihat itu cerita real experience-nya mereka gitu loh. Jadi mereka bangun storytelling di situ untuk ngebahas tentang ya ini loh, dari yang gue nggak bisa apa-apa juga sekarang gue bisa apa-apa, dan gue jadi malah lebih produktif dan lebih menghasilkan banyak income dari menjadi virtual assistant atau remote worker. Itu sih yang bikin aku tertarik ya pada saat itu. Dan aku back lagi ke prinsipku. Kalau kita mau ngelakuin segala sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu kita harus invest dulu. Baru nanti balik modal, kalau aku gitu. Logikanya gitu. Eh emang ya mungkin ya beberapa bener sih. I- Pendidikan aja bayar kan perguruan tinggi. Betul. Tapi Iya. mungkin nggak tepat kali pas di kondisinya apa Kak Tifa di situasinya Kak Tifa. Di mana harapannya tuh bisa lebih dapat advance tapi ternyata yang didapat ya ini mah udah gue kerjain gitu kan. Iya. Jadi Mm-mm. penasaran sebenarnya afirmasi positifnya saat itu apa? Kak Request Tifa. ke Afirmasi ya positif. apa tuh pada saat Apa itu? jangan Afirmasiku nggak pakai afirmasi positif Iya, makanya nggak dapet. makanya. eh enggak sih. Aku selalu waktu itu kalau dibilang kenapa aku nggak bisa dapat klien dari situ, aku ngerasa bukan aku yang bermasalah, tapi mereka yang bermasalah. Ini bukan bukan aku sok pede ya, karena aku tipenya memang ketika aku melakukan segala sesuatu tuh pasti effortnya tuh selalu all out gitu loh, nggak pernah setengah-setengah gitu loh. Jadi aku ngerasa kayaknya iya, job yang di share sama mereka juga bukan job yang khusus virtual assistant doang sih anyway gitu loh. Jadi kayak semacam glimpse juga, kadang-kadang ada yang legit ada yang enggak juga. Aku juga nggak tahu ya pastinya seperti apa. Tapi kalau aku bisa bilang, kenapa aku bilang dari pihak sana yang bermasalah ya, karena memang banyak yang udah komplain gitu loh, nggak dikit. Bahkan aku setiap ketemu, oh ini alumni ini, sama semua pendapatnya gitu loh. Jadi waktu itu afirmasi positif yang aku kasih ke diri aku cuma, pokoknya ini nanti akan berguna suatu saat. Dah, Oke. contoh, contoh relasinya, contoh. Karena Hmm. dia skalanya besar, kita ada alumninya Nah, di situ, kita kemana-mana oh mau jadi virtual assistant. Oh, pernah di sini ya lu? Oh, lu pernah di sini ya? Iya, gue juga sama. Akhirnya kita nyambung, akhirnya kita sharing. Nah, itu kan salah satu manfaatnya juga ya ya. ya Jadi benar-benar. aku selalu positif ke situ gitu. Nah, aku Bahkan ya ikut kemarin juga. iya Kak Tifa yang bisa afirmasi law of attraction-nya kuat banget kayaknya emang.
Gua kayaknya nggak bisa deh. Sama. Law Nah, of attraction tuh ini kayak kalau kalau Dia kalau udah bilang gue motivasi. kayaknya nggak bisa ya udah kayak gitu mental kan. blocking namanya. Udah block, Itu. udah ngeblok duluan, udah nggak bisa masuk afirmasi positif. Makanya Kamu dari awal jangan Siap-siap Katifa Teguh. itu kan. Apa kan gue bilang. kamu jadi life coachku aja, Kak. Tapi free ya. Aduh. Makanya tadi aku bilang ya, Boni Piro. Aku cuma bisa bayar pakai thank you dan doa. Doanya Walah, biar itu Doanya banget harus ya lebih template. positif Thank aja. you very much. iya, rezekinya lebih lancar, jobnya Amin. makin banyak, iya Amin. kan. Terus Amin, amin, amin. bisa ngehandle meskipun banyak. Amin. Apa butuh-butuh doa apa lagi biar aku bisa di coach sama dirimu. Tolong doain aku supaya aku bisa menghasilkan setiap bulan ratusan juta ya. Ah, itu mah tinggal bilang ke mama. Baru lo tadi pagi, Oh, mah beneran. aku capek banget mah kayak gini mah aku pengen dong mah gajiku atau enggak penghasilanku 100 juta per bulan aja deh gitu. Terus kata mama amin 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 kata sama orang tua kan amin Kalau amin kamu terus ya. kalau kamu Iya, sampai kalau kamu kesampean, kira-kira ingat kita berdua nggak? iya, aku suka. Soalnya Waktu mau daftar mau bukan, daftar. soalnya karena lewat ini ya kan kita Iya, jadi kita tahu. jadi tahu nih. Oh. Nanti kalau misalnya tiba-tiba udah 3 digit, ntar aku tinggal bilang, Kak Sasha, Kak Steph, ini aku udah dapat. Jadi kalian maunya gimana nih? Yeay. Amin Lah tuh itu bantu. Oke, aku pasti afirmasi masih butuh positif. waktu. Aku akan Karena kan aku nggak afirmasi. cuman karena aku nggak cuman VA aja, aku baru mau coba bisnis juga gitu. Tapi memang bisnisnya bisnis kecil-kecilan aja sih, buat hobiku juga sih. Karena kan biar nggak terlalu Apa? suntuk. Hobinya apa? Tapi kalau misalnya aku jelasin jadinya nggak seru, soalnya belum launching produknya, jadi Oh ya lucu-lucuan wes aja ya sih. ya Coming soon, nggak coming usah. soon. Buat barang-barang girly aja, buat cewek-cewek aja yang lucu-lucuan gitu. Tapi ya sambil iseng-iseng lah itu. Tapi tetap tujuan utamaku ya VA gitu. Itu sambil kayak cuci mata gitu kan, namanya cewek kan suka ya lihat barang-barang lucu gitu. Iya, ini aku suka juga nih. Lucu. Mukanya mukanya suka "Ih, kenapa loh?" Itu yang aku takutin ini gara-gara efek. Udah biasa begini, nggak tahu aja. Tapi makin up scale gara-gara kurang apa? Kurang apa? Tidur. Iya, ini lihat di mataku. Saya lihat gini. Tanyakan apa tugas. Oke deh. Oke, kayaknya ini kalau dilanjutin nanti Kita ini masukin makin ke sana ya. kita masukin segmen baru. Yes. Kita mau apa sih? Kuis. Deng 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 deng. Boleh, 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 Nanti boleh. ceritanya Kuisnya ada. kuis kayak gimana? Jangan jangan yang terlalu memperlihatkan kebodohanku ya. Nanti kelihatan kali aku bodoh nanti. Ini lebih ini aja sih, cerdas. Gue pengen bilang cerdas cermat tapi punchline-nya nggak nemu. Terus Eh, apa? Tentang apa? Jangan tentang sejarah Indonesia ya. quick Jadi thinking sih. tentang ini Oh, quick kimia, thinking. kimia ya, Oke. kimia, quick thinking kimia, fisika, biologi. IPA, Mohon maaf, aku terus IPS ya, bukan Oh, IPA. sains. Eh, IPA, geografis, aku IPS bukan sosiologi. IPA. lebih ke kuantum apa? Physics. Ini aku kalau Berapa klik lift energi aku lift bila Zoom ini bisa sebuah ya? Gimana? Ini kalau aku klik lift bisa ya kalau misalnya bahas tentang Oh ya kuantum jangan, kuantum. jangan. nggak bisa, itu nggak aktif Kak. Tombol nggak aktif. Itu udah nge-freeze. Eh, Coba. gimana 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 nih jadi Kak tentang Steph? apa? How to do Jadi quiz. mana tuh? Jadi nanti aku akan menyampaikan sebuah situasi, terus Hmm? Kak Tifa tinggal jawab ini adalah masalah apa? Skill, market, atau Hmm? ego? Oke. Skill, market, atau ego? Oke, ready? Oke, skill market atau ego ya, skill market. Oke. Ya. Nggak usah dijelasin nggak apa-apa. Cuma nanti mungkin kita bisa discuss lagi kalau ada yang mau didiscuss. Oke, yang pertama nih. Langsung masa yang ini juga. Hmm. Sudah ikut nih banyak course tapi masih bingung jual diri ke klien. Tuh, Itu masalah skill sih. tuh. Hah? Skill sih ya, menurutku skill. Itu masalah Oke. skill. Oke, next. Merasa capable tapi Hmm? klien minta nggak lanjut. Minta lanjut gimana? Sorry. Minta nggak lanjut. Nggak Oh, lanjut. minta nggak lanjut. Merasa capable tapi klien nggak lanjut.
Kalau itu aku bisa bilang, aduh pilihannya cuma tiga lagi ya, skill market atau ego. Kalau friend. Ya market aja kali ya aku bilangnya. Oke. Sesuai sama kebutuhan si klien kan. Ya, Next. kerja udah keras, bangun jam 3 pagi, berangkat jam 5 pagi, pulang. Ledek saya ini, ledek saya. Tapi stuck di level yang sama. Skill. Oke. Skill atau ego sih itu bisa dua-duanya. Tapi Ya skill sih antara menurutku. antara dua itu ya Mm. bersinggungan. Oke, kamu udah coba nurunin rate tapi tetap nggak dilirik. Tetap skill dan ego, tapi menurutku ego sih. Oke. Lebih ke ego sih ya. Tergantung kita melihat kita dulu, kita bisa nggak dapetin rate segitu. Jadi kalau misalnya kayak contoh baru baru beginner tapi mintanya rate-nya $15, ya nggak nyambung. Ngelunjak namanya itu. Iya, belum ada experience ya. Jadi kayaknya Iya. ego sih, menurutku ego sih. Oke, terus apa? Banyak udah udah apply, banyak Hmm, ngebit juga mungkin, tapi dilihat aja nggak? skill. Oke. Dilihat dari portfolio kali ya? Nggak ada pilihan di portfolio. Oke, portfolio Enggak, is a part bukan, of bukan skill. maksudnya karena skill kan. Iya betul, Iya gitu betul. dah. Dari portfolio betul. Biasanya dari portfolio sih. Kalau misalnya memang masih belum, sebenarnya antara dua, antara skill atau market, bisa aja kan apa namanya eh, bidang yang dia geluti nggak terlalu banyak, jadi marketnya sedikit bisa jadi. Jadi antara skill atau market. Tapi kalau marketnya banyak, ternyata dia masih belum bisa, skillnya berarti yang bermasalah. Iya, karena nyemplung di kolam yang terlalu banyak ikannya. Mm-mm, Kamu nggak mau betul. nanya? Udah kamu aja. Udah Kayaknya deh, kamu senang. oh, terus eh klien udah long term, kayak Mm-mm. ya udah long term lah. Kontrak mungkin tiga, Kontrak darah. kontrak mungkin 3 tahun sama klien US. Itu dia Lah, lagi. saya dong, Pak. It's Tapi all about you. ya kan tak Gimana ini sih? guysnya Kak Tifa. Tapi rate-mu nggak diupdate-update. Maksudnya Kliennya sih. ya nggak ada Gak ada increase. nggak ada scale, nggak ada apa, nggak ada upscale atau underscale, low scale, Underskill. upscale, downscale. Oke, market menurutku kalau itu. Oke. Ini yang terakhir aja Kak. Eh udah ngerasa interview, kenapa nggak dari tadi gue begini ya, ngapain gue begini, capek banget. Udah ngerasa Saya tidak tahu interview. behind the scene. Hah? Saya tidak tahu behind the scene. Enggak kelihatan ya, oh iya, ini kecil banget ini kelihatannya tuh. Iya, cuma kelihatan Kak Sasha sama Kak Stef aja. Oh iya, sorry sorry sorry. Nah, Oke. begini nih harusnya. Muka aku udah senang nyolong. Terhalang mukanya Kak Sasha ya. Oke, ini yang Oke, last terakhir. questions berarti ya. Ya. Ini last questionnya. Mm-mm. Ini lebih kayak ke role play. Aku mau Hmm, role play boleh coba nggak? boleh. eh Kak Tifa tadi bilang kan apa sih? Sukanya di sales. Mm. Tadi sempat ngomong gitu nggak sih? Bagus di Iya, sales. sales. Gue Oke. emang working experience di sales. Ini kalau misalnya aku nggak tahu ya, ini bisa di uh, actionnya tuh bisa direplika secara online apa offline, tapi mungkin coba offline deh. Aku pengen, katakanlah aku seorang Mr. Steph. Wih, seorang klien. seorang kalau Calon klien. sales tuh ngapain sih? Sales itu ya Adanya sales marketing. approach dia ke klien supaya goal. Tanya lah ini ada nggak sales Oke. di sini? Bener gak sih kalau sales itu dia yang jual, dia ngegolin
Susah bener nih Pak. Iya benar, Susah mending kamu bener Pak definisikan menebak, Diva, Pak. monggo. Iya, Sales itu intinya gini, sales itu kan memang yang orang tahu sales itu jual beli ya, jual kita menjual sesuatu gitu loh. Nah, cuman oke, kalau singkat sales aja. itu sebenarnya banyak sih. Kalau kita ngomongin tentang sales marketing itu pada akhirnya itu adalah di revenue. Gimana cara kita bisa mendapatkan income? Kan intinya itu ya. Gimana cara kita bisa mendapatkan Oke, uang, kasarnya seperti itu. oke, Tapi kalau untuk secara mindset, sales itu gimana caranya kita bisa bikin orang yang tadinya nggak mau beli jadi beli, itu yang pertama. Terus yang kedua, orang yang tadinya nggak mau kerja sama kita, jadi mau kerja sama kita itu masuk masuk ke partnership juga. Karena memang aku kan kerjanya memang ada partnership, ada sales juga. Jadi gimana caranya orang mau beli barang yang tadinya mereka nggak mau, tapi mereka jadi mau. oke, Karena oke. kan ada orang yang tipenya kalau sales itu, ah lu mau beli syukur nggak ya udah. Nah sales tuh nggak bisa gitu. Orang-orang sales itu gimana caranya lu harus mikir dia mau beli yang tadinya dia nggak mau beli, dia Oke, nggak berarti tertarik jadi ada mau. berarti ada Ya. strateginya. Betul. Kalau partnership juga sama. Gimana caranya kita bisa bikin, kita bisa bawa value ke apa namanya calon partner kita gitu loh untuk mau bekerja sama sama kita. Jadi prinsipnya sama lah kurang lebih yang tadinya nggak mau jadi mau gitu. Role playku Tadinya nggak bisa tarik nggak jadi ya? tertarik. Role playku bisa nggak ya? Ceritanya aku ini ceritanya aku seorang agency punya Mm-mm. agency modeling, tapi Mm-mm. model-modelnya ini homeless. Ah, Base udah agak lain deh. base base-nya di eh base-nya di Lenteng Agung deh kalau tahu. Nggak dicondet sekalian Pak. Condet itu. Pokoknya gitu dan aku lagi bingung caranya ngejual model-model homelessku ke majalah apalah ibaratnya Sport Illustration apa sport yang SI itu loh. Apa SI? Sport Illustrated bukan sih? Nggak tahu, nggak pernah dengar majalah itu. Bukan ya. Oh iya. Aku juga nggak pernah. Itu majalah tahun berapa ya Pak? Iya. Om. Pokoknya majalah katakanlah majalah model majalah terkenal tentang fashion, Oke, tapi jadi modelku intinya, homeless. oke, jadi intinya Kak Steph ini punya model-model gitu ya, terus mau dijual ibaratnya ya, supaya gimana caranya supaya meyakinkan. Mm-mm. Oke, terus aku posisinya sebagai salesnya. Sales, ya salesku. Aku butuh bantuan. Resign. Ini Iya, ceritanya aku ngasih ngasih strategi atau kita role play atau gimana? coba Apa deh yang harus atau strategi. misalnya Gue juga kagak ngerti juga, Bu. Ya, strategi? coba strategi. Ya. Asbun berarti nih ngasihnya Asbun, Ya tiba-tiba model emang homeless. apa yang ada di itu tadi langsung cus. Menantang. Tapi inline kan, bener nggak? Bisa ada situasi seperti itu kan, meskipun bukan homelessnya. Ya, kita sekarang Heeh. ngomonginnya tentang misalnya model ya. Berarti ada objeknya adalah model, gimana gimana cara kita bisa menjual jasa modeling gitu kan. Kita Hmm, hmm, setiap hmm. agensi atau setiap orang ini kan pasti punya kelebihan sama kekurangan. Kita jangan fokus sama kelemahan. Berarti kita jangan fokus sama homeless. Kita nggak peduli mereka gelandangan atau enggak. Oh, oke. 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 Terus itu yang pertama. Yang kedua kita lihat. Oke, yang kedua kita lihat model apa yang bisa membuat seseorang bisa dilirik sebagai model. Cantik, bersih, ganteng, tinggi, ya kan? Dipakein baju apa aja bagus. Biasanya good looking, ya kan? Itu Oke. jadi model. Nah, itu syarat untuk jadi model. Terus itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita make sure si model-model ini sudah sesuai sama yang dicari gitu kan. Minimal tadi aku bilang good looking, terus ya ibaratnya berarti badannya ideal juga ya. Selain good looking, badannya ideal, bersih, ya wangi gitu kan. Seenggaknya dipakein baju apa aja cocok. Nah, kalau Oke. ini udah semua udah kebentuk, oke, baru kita bisa jual. Tapi sebelum kita jual, kita harus eh, apa namanya? Sebelum kita jual jasa modeling ini, kita harus model-model kita gimana caranya mereka bisa catwalk dengan bagus, tampil dengan oke, percaya diri gitu ya. Jadi kalau catwalknya udah oke, skill sebagai modeling udah oke, appearance-nya udah oke, udah good looking, baru kita jual ke apa namanya? Ke agensi, bukan agensi, majalah-majalah gitulah ya. Nah, dari situ kita list apa kontak-kontak yang bisa kita hubungi. Kita list majalah apa aja mau kita hubungin. Itu maksudnya lead generation ya jatuhnya gitu kan. Kita cari kontak-kontaknya, terus kita hubungin ke mereka, kita coba untuk perkenalan, kita dari agensi mana, kita sebutin value-nya apa. Ini dalam artian udah ada ya apa namanya unique selling point-nya. Jadi udah ada unique selling point dari agensinya Kak Steph apa gitu. Nanti dari situ
Baru kita cari kontak-kontaknya. Terus tadi aku bilang ya, kita hubungin mereka, cari tahu partner seperti apa. Kita juga di sisi lain kita juga research seperti ini. Pasti kita ada ratingnya juga kan gitu. Terus abis itu baru kita apa namanya, kita jalin kerjasama gitu kan, ngobrol-ngobrol, approaching, baru abis itu dilihat kebutuhan mereka seperti apa, cocok apa enggak sama model kita, terus gimana cara kita bisa menjual value dari model-model yang kita punya. Abis itu ya udah tinggal kayak biasa approaching, follow up, habis itu nego, biasanya masalah tarif ya. Ini lo bayar apa namanya modal-modal gue maunya berapa gitu. Nanti kita saling nego, habis itu ya udah tinggal maintenance, kita cari lagi yang lain. Biasanya kayak gitu sih overall. Oke. Hired, Hire langsung. hired. Oke, nanti saya siapkan kontraknya ya Bapak ya Ah, untuk apa ini. aku sebenarnya pengen ngelanjutin kalau misalnya aku mau jual homelessness-nya, itu nggak usah lah ya. Kalau gelandangan dijual apanya? Nah, Value apa Nah dari itu, orang gelandangan? I want you to sell that. Eh, gelandangannya jadi sosial. Kalau misalnya homeless kayak gitu ya kita lihat dulu, oke experience lo apa, kenapa lo bisa jadi homeless gitu ya, kenapa kenapa lo Oh, oke ya. bisa jadi gelandangan dulu gitu. Siapa tahu kita kita nggak tahu lo, kadang-kadang kita bisa menemukan batu berlian di antara kerikil, who knows? Dan dibalutnya dengan ya mungkin dia jadi model tapi kayak yang dijual tuh bukan ha- bagaimana dia menjadi model tapi cerita di baliknya dia itu sembari Bisa. dia menjadi model gitu ya. Iya, betul. Itu Oke. juga bisa. Itu masuknya ke storytelling buat copywriting gitu kan. Misalnya bikin video visual, terus ada copywriting di visualnya, atau mungkin di copywriting di captionnya, atau apa. Intinya jual cerita lah. Rata-rata kan orang itu pasti manusia, namanya manusia punya naluri, punya empati ya gitu. Jadi Cuman itu itu biasanya, ya itu masuk lagi ke strategi digital marketing juga. Karena kan pasti pakai sosmed dan lain-lain gitu. oke. Tapi yang jelas harus kuat dulu dari agensinya ya. Dia udah breakdown dulu unique selling point-nya apa, apa nih yang mau lu jual gitu. Karena kan pasti sebagai sales juga harus lihat dong apa yang bagus yang bisa dijual dari agensi ini gitu loh. Kalau nggak ada ya Ya breakdown enggak. dulu apa yang mau dijual, fix dulu gitu. Gimana Bapak, ada nggak dari agensimu nih? Sebelum Ah, kita pindah lagi lah, karena Anda yang punya agensi. Emang Sebelum ini kita pindah ke beneran Kastef agensi punya lain. agensi homeless nggak? Nggak ya? ada Oh, independen. ada. Oh, Ya, beneran. Beneran model-model. Aku owner dan modelnya. Untuk iya, diri sendiri ternyata. Berarti saya menjual Oh, jasa Anda gitu. iya. Modelnya oh. juga baru satu kok. Iya, modelnya baru Oh, satu dan sedang itu aku. merekrut. Aku merekrut Sedang diriku merekrut sendiri. ternyata. Oh, I see, I see, I see, Ya, I see, ini I bisa see. bicarakan rate aja ya, Tifa. Nanti bisa WA aja. Iya, aku belum dapat nomornya tapi nggak usah ya. 08, konfirmasi positif. eh Oke. abis Oke, ini, ada oke, lagi? thank you. Ini gong question. Ding, ding, Deng, ding, ding, nanti begitu ding, ya. ding, Nanti ding, ding. begitu Ini ya. efeknya. Deng, nanti ada efeknya deng. Ini di Zoom ada kan ya apa namanya? Ini yang apa? Aduh, ini Oh, banget reaction, sih. Ini reaction. soundboard. Iya, iya. React-nya. Soundboardnya Mana sih nggak tahu react-nya? deh. Mana ya? Dua. Anjay. Eh, Ini di teman-teman dong, di kakak-kakak dong keluar dua. nanti ada pertanyaan gong question kita itu segmen baru kita yang baru kita bikin detik ini juga kan. Wih, detik ini perdana banget ini Gong Naik Question. gong Oke. question. Des. Gimana, gimana, gimana? Dia yang nanya. Oke. Jadi gini, eh kan sebenarnya berarti udah ya lumayan panjang lah ya kalau dibilang ya. Kalau kita lihat yang sekarang nih, sampai detik ini menurut Katifa, apa yang paling menghambat diri kamu untuk di dunia remote work? Apakah skill kah, atau mungkin arah, atau mungkin mindset, atau cara kamu memposisikan diri, atau ada hal lainnya? Kira-kira apa? Atau Kalau tidak aku terhambat sama sekali? kalau aku bilang tidak terhambat, munafik aku ya gitu. Tapi kalau kalau menurutku, kalau yang bikin kalau masalah skill, masalah bahasa kayak gitu-gitu, menurutku bisa cepat kalau orangnya cepat gitu ya. Kalau orangnya cepat beradaptasi dan eh, fast learner gitu. Yang jadi masalah, kalau aku pribadi yang jadi masalah itu yang pertama adalah situasi tubuh sih sebenarnya. Situasi mentalku, karena kan aku punya bipolar. Jadi aku punya itu, jadi kadang-kadang aku ada momennya, misalnya aku lagi off gitu ya, lagi nggak ada klien, terus aku lagi nggak mau cari klien, ya aku
stop dulu, aku nggak mau dulu gitu. Kecuali kalau misalnya memang posisinya aku lagi kambuh pada saat aku punya klien. Nah kalau posisinya lagi kambuh pada saat aku punya klien, mau nggak mau aku harus tetap profesional, harus dikerjakan, harus all out, harus tunjukin best performance. Itu Tapi udah capek udah harus banget ya. dikesampingkan. Kesehatan mental tuh harus Oh, dikesampingkan. Tapi kalau misalnya posisinya aku lagi off, aku nggak punya klien dan aku pengen istirahat dulu, sedangkan sebenarnya aku punya ada tawarin nih ke aku bakalan tolak dulu sih. Gitu. Jadi pertama itu pasti kondisi kesehatan mental. Aku tipe yang tahu kapan harus lari, kapan harus pause, kapan harus jalan santai. Nah, aku tahu gitu. Itu sama halnya kayak karir gitu, sama halnya kayak situasiku untuk remote working gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua biasanya disesuaikan sama situasi. Kalau aku sih ngerasanya tergantung sama kalau kalau hambatan sih aku nggak bilang hambatan juga ya. Cuman aku lihatnya kayak contoh lead generation atau sales deh. Kan nggak mungkin ya bahasa Inggrisnya beginner ya. Kalau untuk sales kan pasti minimal-minimal intermediate gitu lancar kan. kudu Jadi lancar. ya intermediate ke advance biasanya. Jadi memang harus lebih sering latihan. Kayak jatuhnya kayak public speaking, ngomong di depan kamera atau ngomong di depan cermin, rajin-rajin speaking in English gitu. Cuman itu aja. Tapi itu aku nganggapnya bukan hambatan ya. Aku Area anggapnya itu of challenge. improvement lah ya. Iya, aku anggapnya itu challenge yang kedua. Yang hambatan tuh yang pertama yang sebenarnya kesehatan mental itu. Tapi yang tadi kan aku bilang ketika kita benar-benar lagi bekerja itu kita harus kesampingkan semua. Yang penting adalah kerjanya selesai harus profesional. Intinya itu. Pernah, Lebih ke pernah, challenge. pernah apa sih di situasi kayak gitu? Pernah, aku baru Desember kemarin kalau nggak salah aku minum obat. Tapi sekarang lagi aku stop karena memang nggak kuat sama obatnya. Jadi Hmm. obat ini obat untuk bipolar itu dia bikin ngantuk terus sepanjang hari. Dari Aduh capek. pagi sampai capek banget makannya. Jadi aku tuh tidur bisa sampai 12 jam lama. Sedangkan jam kerjaku kan jam US ya. Nah, itu aku pernah ngerjain apa namanya kerjaanku itu kerjaannya bener, nggak ada masalah, nggak ada komplainan. Kalau di tempatku nggak ada, kalau nggak ada komplainan berarti bener gitu ya. Aku kerjain karena dia bidangnya operation dan memang harus detail oriented. Jadi aku ngerjain itu sampai gini nih, sambil kepala pusing, sambil apa, tapi sempat tetap aku kerjain di depan laptop gitu sampai kayak gimana caranya gue bisa tetap fokus, bodo amat bipolar gitu. Gitu. Emang Pernah, tapi ya kadang-kadang juga munculnya kalau kamu ya kadang-kadang Sabtu Minggu. Kalau bipolar itu kan kadang-kadang dia munculnya itu tergantung bipolar itu kan macam-macam ya jenisnya. Ada yang memang dia tipenya katakanlah seneng, stres gitu. Ada juga memang senengnya lama, abis itu stresnya hmm. lama gitu. Nah, kalau aku tipenya seneng 2 minggu, stresnya 3 bulan. Nah, tapi dalam waktu stres 3 bulan ini, aku udah beradaptasi dulu. Aku udah kayak again afirmasi lagi. Lu kerja, lu butuh duit, kesampingin semua hal. Hmm. Itu. Jadi kadang-kadang makanya kadang-kadang aku suka kayak, ya Allah kalau misalnya aku kambuh bipolarku misalnya hari pertama atau hari kedua, please weekend aja. Sabtu Minggu aja. Kalau nggak pas tanggal merah deh gitu, pas gue libur gitu. Jadi dan so far sih rata-rata works ya gitu di aku. Jadi kamunya pas pada saat itu. Jadi di luar itu kadang-kadang aku nggak minum obatnya gitu supaya aku tetap bisa fokus. Jadi aku cari distraksi lain. Lebih ke situ aja sih kalau aku. Tapi kalau untuk skill eh, urusan-urusan lain gitu ya, hambatan-hambatan itu menurut aku nggak ada sih. Kalau kita punya niat apapun itu pasti kita terjang terus sih gitu, nggak ada alasan untuk nggak bisa lah gitu. Kalau kita punya alasan untuk mau lakuin ini, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya terlalu susah deh gitu, ya intinya sih realistis aja ya. Kalau misalnya realistis maksudnya disesuaikan sama kemampuan kita gitu. Kalau di luar itu ya menurut aku excuse aja sih gitu, nggak bisa. Mental blocking tadi aku bilang mental blocking, kalau mental blocking tuh jangan mental blocking, kalau udah mental blocking susah ke depannya biasanya gitu, Tadi yang experienceku ya. ya ya ya. Tadi yang aku blocking apa sih? Ngobrol Apa apa sih yang tadi? tentang mental blockingnya Steve apa ya? Lupa aku tadi. Thank you waktunya ya. Thank you Thank banyak. you Kak Sasha, Kak Yo. Steph. See you Semoga next time. sehat terus, rezekinya lancar. Amin. Doa yang sama. Ya, Ya, thank oke, thank you. you. Oke. Bye. Bye.